إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan musannif dari kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadith wa huwa al-Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai pada ucapan musannif yang menyatakan tentang ahlul ahwa, ahlul bid'ah, di antara ciri khas mereka adalah mencerca ashabul hadis. Kemudian dibawakan riwayat dari gurunya yaitu Imam Hakim Abu Abdullah dengan sanadnya sampai kepada Ahmad ibn Sinan al-Qattan, menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun kecuali pasti atau mesti akan mencerca atau membenci ahlul hadis. Dan sudah kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah taala, menjelaskan riwayat atau asar yang kedua, yaitu dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika ada seseorang yang menceritakan bahwa ada orang yang berkata ashabul hadis qaumun su. Ketika diceritakan ada seseorang yang mencerca ashabul hadis dengan mengatakan qaumun su, Imam Ahmad berdiri sambil mengibaskan pakaiannya, menyatakan zindiq, 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 sampai masuk rumahnya. Karena memang sadaqa rahimahullah, enggak ada yang membenci ashabul hadis, enggak ada yang membenci para pembawa ilmu yaitu ilmu hadis, kecuali musuh-musuh sunnah, musuh-musuh hadis alias zindiq, para orang sesat yang kesesatannya sudah mendekati kekafiran atau sudah sampai pada kekafiran. Didukung
ucapan Imam Ahmad ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala wa ayyadahu Ibn Taimiyah. Didukung oleh Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim dan juga Ibnul Qayyim wa ghairuhuma min ahli sunnah dan lain-lainnya dari kalangan ahli sunnah. Mereka pun setuju mendukung bahwa memang yang menyatakan ahlul hadis qaumun su tidak lain melainkan zindiq. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, li'annahu 'arafa maghzahu, karena beliau yakni Imam Ahmad tahu ujungnya kemana. Arafa maghzahu, ini tahu ujungnya kemana. Maghzahu ta'an fi kitabillah, ujung-ujungnya mencerca Al-Quran. Wa fi sunnatir Rasul, dan mencerca sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, inilah para ulama yang pandangannya jauh ke depan. Kalau pembawa ilmu hadis, membawa riwayat hadis dicerca, artinya mereka menginginkan hadis tadi jatuh. Barakallahu fiikum. Kalau ada seorang tokoh Syi'i Rafidhi di Indonesia ini yang dipanggil Kang Dolal, dia mengkaji katanya Sahih Bukhari. Masya Allah, adakah Syiah mengkaji Sahih Bukhari? Ini ada keanehan. Ternyata walaupun dia membukanya dengan kalimat, saya akan membuka kitab ini berwudu karena ini kitab berisi ucapan-ucapan Rasulullah yang mulia. Gaya, pencitraan. Begitu sampai pada hadis yang termaksud. Kok hadis yang seperti ini ada di sini? Gak mungkin, katanya. Gak masuk akal. Entah ini kesalahan siapa, Abu Hurairahnya atau Imam Bukharinya. Jadi ada hadis yang menurut dia gak masuk akal. Ikhwani fiddina azakumullah. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya tujuannya adalah ingin mencerca Imam Bukhari dan Abu Hurairah sekaligus. Makanya jangan percaya sama buku ini. Dan jangan tertipu dengan pencitraannya di awal marrah. Di pertama kali jangan. Itu hanya berpura-pura. Begitu hadis tentang Isra Mi'raj yang kalian sudah tahu kisahnya, dia geleng-geleng lagi. Rasul yang mulia bolak-balik. Rasanya nggak mungkin yang kayak gini. Mustahil. Apakah benar? Dibikin ragu. Hadis berikutnya, asyara, mengisyaratkan ke arah rumah Aisyah sambil menyatakan minha huna takhruj qarna syaitan, dari sana akan keluar tanduk syaitan. Berkata lagi Kang Dalal ini, ada apa dengan Aisyah? Agar kalian yang mencerca Aisyah, dia tidak mencerca, kalian yang mencerca. Dia cuma kasih bahan. Rasulullah SAW menunjuk ke arah kamar Aisyah dan menyatakan dari sana akan keluar tanduk syaitan. Ada apa dengan Aisyah? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dia hanya ngomong seperti itu, muridnya yang mengatakan berarti Aisyah, habis Aisyah. Dan itu yang diharapkan sama dia. Padahal kalau dia mau melihat awalnya atau hadis setelahnya, karena Imam Bukhari membawakan hadis yang hampir sama sekian banyak dengan lafaz yang berbeda-beda. Yaitu ketika Rasulullah SAW mendoakan Yaman dan Syam. Ya Allah barik fi Syamina wa Yamanina. Berkahi Syam kami dan Yaman kami. Yang dari Irak berkata, wa Najdina ya Rasulullah, dan Najd kami ya Rasulullah. Najd Irak. Dan Irak ya Rasulullah. Semoga Allah berkahi Yaman dan Syam. Dengan Irak ya Rasulullah. Yaman dan Syam sampai ketiga kali menyatakan minha huna takhruj qarna syaitan. Dari sana akan keluar qarna syaitan. Baik. Pernyataannya
Kenapa? Atau pertanyaannya, kenapa kok kamar Aisyah? Maksudnya mengarah pada Iraq. Kalau kita sekarang mengarah ke timur, berarti ke sana. Rumah siapa yang terdekat? Tapi maksudnya timur. Demikian pula kalau ke arah utara atau selatan. Rumah Ustadz di sana. Tapi yang dimaksud bukan itu, tapi barat atau utara atau selatan. Paham ya? Ke arah sana. Ke arah kamar Aisyah maksudnya ke arah Iraq sana. Karena satu garis. Yang dibahas Aisyahnya, ada apa dengan Aisyah? Kamu dungu beneran atau pura-pura dungu? Ya balal. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ciri khas. Dia akan mencerca Abu Hurairah, akan mencerca Imam Bukhari. Maksudnya adalah isinya ini jangan kalian terima. Itu maksudnya. Hadis ditolak. Demikian pula hampir seluruhnya dari kalangan ahlul dalal dan orang-orang kafir selalu mencerca sahabat untuk menjatuhkan hadis yang dibawa oleh mereka. Maka Syekhul Islam berkata, arafa maghzahu. Imam Ahmad tahu ke arah mana orang ini mencerca. Ashabul hadis qaumun su. Ashabul hadis qaumun su. Semua ahlul hadis. Terus kamu menerima hadis dari mana? Dari mana menerima hadis? Kalau ashabul hadis qaumun su. Dari wangsit, dari wisik, dari bisikan-bisikan gaib. Ahlus sunnah kaum muslimin menerima hadis dari riwayat. Dan riwayat-riwayat itu melalui ashabul hadis. Melalui para ahlul hadis. Enggak mungkin tanpa melalui mereka. Apakah engkau akan menaiki rumah tanpa tangga? Sehingga beberapa ulama kalau ada muridnya berkata an Abi Hurairah atau menyatakan dengan kalimat an Umar bin Khattab, sebentar. Apakah kau menaiki rumah tanpa tangga? Dari siapa kamu mendengar? Dari fulan. Sebutkan hadatsana fulan an fulan an fulan baru an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu atau sami'tu Rasulullah sallallahu qala innamal a'malu binniyat. Tangganya jangan dilupakan. Karena tidak mungkin kita sampai kepada sahabat kecuali melalui tabi'in. Enggak mungkin sampai pada tabi'in kecuali melalui tabi'it tabi'in. Enggak mungkin kita sampai pada ucapan tabi'it tabi'in kecuali melalui para ashabul hadis yang setelahnya. Wahakadha. Maka kalau ada orang yang mencerca ashabul hadis, artinya dia tidak suka sunnah atau benci terhadap sunnah. Wala syakka anna katsiran mimman yat'an fi ahli al-hadits zanadiqah. Tidak ragu lagi bahwa kebanyakan orang yang mencerca ashabul hadis, mencerca ulama para ahlul hadis, kebanyakan mereka adalah zanadiqah. Jamaknya zindiq, zanadiqah. Yandassuna fi sufufil awam. Mereka menyusup di tengah-tengah orang awam. Wa fi sufufi tawaifid dalal. Dan menyusup di tengah-tengah barisan-barisan kelompok-kelompok sesat. Misal sufiyah wa rawafid. Dari kalangan sufi atau dari kalangan syiah rafidah. Wa yata'anuna fid din. Wa yata'anuna fi hamalatihi. Mereka mencerca agama dan mencerca para pembawa agama. Jadi menyusup di tengah sufi seorang ateis zindiq. Menyusup di tengah syiah seorang kafir zindiq. Menyusup di tengah-tengah ahlul bid'ah orang yang memang kafir sesungguhnya dan ingin merusak Islam. Bagaimana caranya? Kaum muslimin akan tetap di jalan yang lurus kalau mereka dalam keadaan berjalan di garisnya, yaitu mengambil dari ashabul hadis, dari para sahabat, dari Nabi. Kalau digunting rantai para rawi ini tadi,
putus, mereka akan bingung mau kemana kita. Saat itu orang kafir tadi akan menggiringnya ke sini saja, ke sana saja. Sudah putus rantainya. Itu yang diinginkan. Oleh karena itu pertama ditulis oleh orientalis kafir. Kesesatan, kedustaan atau pendusta pertama di dalam sejarah Islam. Diikuti oleh muridnya orientalis Abu Hurairah. Ditulis berikutnya oleh sekian banyak tokoh Syiah, di antaranya Abdul Husain Musa al-Musawi. Namanya sudah syirik. Bukan Abdullah, Abdul Husain namanya. Musa Musawi. Dia bikin syubhat. Di antara syubhatnya ambil dari orang kafir tadi, dari zindiq, yaitu dari Abu Hurairah, dari orientalis. Abu Hurairah menghafalkan sekian hadis, tak mungkin, mustahil. Umar bin Khattab aja enggak sebanyak itu. Padahal yang paling afdal, yang lebih afdal lagi Abu Bakar Siddiq, enggak sebanyak itu. Masa Abu Hurairah sebanyak itu? Ini syubhat namanya. Dan alhamdulillah sudah dijawab oleh para ulama. Itu adalah syubhat kuno yang sudah dibahas dan dibantah oleh para ashabul hadis sepanjang masa. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq hidup dalam keadaan sahabat masih lengkap. Dan sebagian besar sahabat mendengar hadis. Maka Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis kecuali yang mereka belum tahu Abu Bakar tahu. Seperti ketika akan mereka bertanya-tanya dikuburkan di mana, aku mendengar Rasulullah SAW dikuburkan, atau setiap Rasul dikuburkan di tempat wafatnya. Aku mendengar sedikit berapa hadis saja. Umar juga demikian, hidup di masa para sahabat masih banyak. Tetapi Abu Hurairah hidup di akhir ketika para sahabat sudah hampir atau tidaklah sedikit, banyak mereka para tabi'in yang bertanya-tanya hadis, maka dia sampaikan, itu pun tidak seluruhnya. Beliau sampaikan sebagiannya beliau sampaikan pada orang-orang khusus saja, karena khawatir, kata dia, quti'a hadhil hulqum. Kalau aku sampaikan seluruhnya akan putus leherku ini, karena fitnah waktu itu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ragu lagi bahwa yang mencerca ashabul hadis mesti zindiq, orang kafir, orang munafik, atau orang-orang yang seperti itu. Kemudian Yusuf di tengah-tengah sufi, menyusup di tengah-tengah Syiah, wa yata'anuna fid din wa yata'anuna fi hamalatihi, mencerca agama dan mencerca para pembawa agama. Faman kana minas sufiyyatil jahalah nad'uhu. Kalau terucapnya dari orang sufi yang bodoh, awam mereka, nad'uhu, kita ajak dia, kita nasihati mereka, kita ingatkan mereka. Wa man kana minhum yaqulu bil hulul wa wahdatil wujud, tetapi dari mereka yang sudah berkata dengan al-hulul atau dengan wahdatul wujud, bahwa Allah meresap, itu hulul, ke seluruh makhluk, atau menyatakan wahdatul wujud, bahwa keberadaan yang ada ini adalah satu, maka mereka kafir. Dan juga rawafid dan ulama'uhum indi, menurutku kata Syekh Rabi, juga zanadiqah, zindiq, wa hadha haqq, wa awamuhum yundar fihim. Adapun siapa yang merupakan wahdatul wujud atau ahlul hulul atau Syiah Rafidah yang sudah na'udzubillah zindiq, kita hindari mereka, kita jauhi untuk menghindari syubhat-syubhatnya. Adapun awamuhum yundar fihim, adapun orang awamnya dilihat seperti apa modelnya. Idza kanu yuwafiqunahum fi aqaidihim al-kufriyah fahum minhum. Kalau kita lihat mereka mencocoki para zanadiqah tadi, akidahnya juga sama
kufurnya juga sama, fahum minhum, maka mereka golongan mereka. Alhaq bihim, alhaq bi amsalihim, gabungkan dengan modelnya. Wa kadzalika awamus sufiyah, demikian pula orang-orang awamnya sufi. Man kana yaqulu bil hulul, siapa yang berpendapat dengan aliran hululiyah atau berpendapat dengan aliran wahdatul wujud, maka dikafirkan, dihindari, dijauhi. Mengapa? Karena itu sudah na'udzubillah, sudah keterlaluan. Li'annahu yunkir badihiyat fil aqli wad din, mengingkari perkara badihi. Badihiyat adalah perkara aksioma. Aksioma apa? Aksioma perkara yang pasti, yang semua orang sudah otomatis tahu. Ini diingkari. Fahada kufrun. Badihiyat secara akal dan badihiyat secara agama. Ikhwani fillah azakumullah. Badihiyat secara akal artinya perkara-perkara yang semua orang yang masih sehat akalnya menyatakan nggak mungkin. Baik. Badihiyat fid din adalah perkara yang secara agama sudah diketahui secara umum, seperti salat 5 waktu. Ada orang muslim yang nggak tahu wajib salat 5 waktu? Nggak ada. Kafirnya Yahudi, kafirnya Nasrani, ada orang muslim yang nggak tahu? Nggak ada. Maka siapa yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, siapa yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu dan mengingkari kafirnya Yahudi, mengingkari kafirnya Nasrani, berarti orang ini mengingkari badihiyat ad-din, mengingkari perkara yang pasti dalam agama. Maka nggak perlu lagi kita untuk menyatakan barangkali dia tidak tahu, jahil, dimaafkan. Enggak. Kalau masalah itu tidak ada yang tidak tahu, semuanya tahu. Cukup dengan itu menyatakan bahwa dia kafir, bukan muslim. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau menyatakan bahwasanya seluruh benda-benda ini adalah Tuhan, jadi apa yang ada ini semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Mana mengingkari badihiyatul aql atau badihiyatul din? Atau dua-duanya? Nah, dua-duanya. Secara akal saja enggak mungkin. Al-Khaliq laisa bi makhluq wal makhluq laisa bi khaliq. Jangan dulu. Yang membuat dan yang dibuat sama, mustahil. Ikhwani bin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula secara din yang sudah merupakan aksioma dalam Quran dan Sunnah tentang keesaan Allah dan tentang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ada yang mengingkari, astagfirullah. Hati-hati mereka kalau mengucapkan syahadat, perhatikan. Sufi wahdatul wujud kalau mengucapkan syahadat bukan la ilaha illallah. La illallah. Kayaknya salah ngomong. Bukan salah ngomong, sengaja. La illallah. La illallah. La illallah. Tidak ada kecuali Allah. Enggak ada kecuali Allah. Jadi enggak ada ini semua kecuali Allah itu sendiri. Itu akidah kufur wahdatul wujud. Tokoh besarnya adalah Al-Ghazali. Bukan Muhammad Ghazali yang kemarin, Ghazali yang dulu, yang sufi, yang konon katanya wallahu taala a'lam, di akhirnya beliau bertaubat rahimahullah. Dan yang tokoh lagi di atasnya yang tidak taubat sampai matinya adalah Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi ini jangan pakai alif dan lam. Kalau Abu Bakar Ibnul Arabi beliau ahlu sunnah. Tapi kalau Ibnu Arabi tanpa alif dan lam itu tokoh sufi yang menulis buku ilmu kalam segala macam, yang menyatakan bahwa keberadaan apa yang ada di alam ini satu. Dan sudah ada orang yang mencoba membaca bukunya, iya, stres, gila. Dan sudah saya temui beberapa di antaranya.
Diajak bicara nggak nyambung. Saya terangkan tentang tauhid. Dan kemudian setelah itu benar-benar gila. Seperti orang gila di jalan-jalan. Ya. Rusak. Gara-gara buku-buku yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan li'annahu yunkir badihiyat fil aqli wad din. Fallahu subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Mutamayyizun an khalqih, tentunya berbeda dengan makhluk-makhluknya. Wa khalquhu mutamayyizuna anhu. Wa khalquhu, dan ciptaannya ay makhlukun mutamayyizuna anhu, tentunya berbeda dengan penciptanya. Itu sudah badihi, badihiyatul aql wad din. Sudah perkara aksioma, perkara yang tidak mungkin ada orang yang tidak tahu bahwa sang pencipta tidak sama yang diciptakan. Yang diciptakan enggak sama dengan penciptanya. Itu badihiyat. Wa ahlu wahdatul wujud, adapun aliran wahdatul wujud, mereka berkata, yaqulun al-khaliq huwal makhluq wal makhluq huwal khaliq. Pencipta itu adalah makhluk itu sendiri, dan makhluk itu pencipta itu sendiri. Maka kata Ibnu Arabi, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, kata Ibnu Arabi. Dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Tidaklah kita melihat kepada makhluk apapun kecuali Tuhan ada di sana. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini ikhwani fillah azamullah aliran wahdatul wujud. Qala innal hayawanat la taqulu hadha. Kata Syekh Rabi, hewan saja enggak bilang gitu. Berarti ini lebih parah dari hewan. Menyatakan bahwa makhluk adalah Tuhan, Tuhan adalah makhluk. Padahal makhluk-makhluk ini semuanya yusabbihuna bihamdih. Mereka memuji Allah, mensucikan Allah. Walakin la tafhamuna tasbihahum. Wala tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak tahu. Wala tafqahun tasbihahum. Mereka semua bertasbih. Tapi kalian nggak tahu bagaimana bertasbihnya. Ini ada yang sama sekali tidak bertasbih, tapi berkata bahwa saya adalah Tuhan. Kamu juga Tuhan. Gunung juga Tuhan. Pohon juga Tuhan. Bumi juga Tuhan. Semua yang ada ini adalah Tuhan. Astagfirullah. Majnun. Mengingkari badihiyatil aql, majnun. Mengingkari badihiyatud din, zindiq. Qala al-musannif rahimahullah. Atau sebelum kita baca yang berikutnya, masih ada sedikit yang tersisa. Qala wa idzan al-'ammi alladhi ya'taqid hadhil aqidah. Kalau begitu, orang awamnya sufi kalau meyakini keyakinan seperti itu, maka cukup yulhaq bisadatihi, gabungkan dengan tokoh-tokoh zindiknya, sadatihi az-zadadiqah. Wa idza lam yakun 'indahu hadhihi al-asya, kalau tidak memiliki hal tersebut, enggak tahu menauh, biasanya masih polos, ami awam, kasih tahu, diajari. Nad'u ilal khair, kita ajari kebaikan-kebaikan. Wa ilal haq, jangan kita kafirkan. Barakallahu fiik. Walaupun mungkin dalam barisan satu baris mereka, tapi dihukumi tidak sama. Ini keadilan Ahlus Sunnah. Ini bijaknya Ahlus Sunnah. Iya memang satu baris, tapi ini tokohnya, pencetusnya, yang pembawa syubhatnya, maka ini orang yang kafir. Menyekutukan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini sudah terbawa dengan itu. Ini masih ikut-ikutan. Nah ini yang tidak dikafirkan. Dan kita masih ajak mereka, masih ingatkan mereka, kita tegur mereka. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah pada mereka. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif berkata lagi, membawa asar berikutnya.
Wa sami'tu al-Hakim Aba Abdullah yaqul sami'tu Aba Nasr Ahmad bin Sahal al-Faqih bi Bukhara. Aku mendengar Al-Hakim Abu Abdullah kunyahnya berkata, aku mendengar Abu Nasr Ahmad ibn Sahal al-Faqih di Bukhara. Bukhara nama tempat, nisbatnya Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu bukan namanya. Namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardazbah ibn, berhenti sampai situ. Nah, Al-Bukhari nisbah ila Bukhara. Bukhara negeri mawara an-nahar. Naharnya nahar Efrat, seberangnya sana. Kalau sekarang masuk ke Rusia sana. Jadi jangan heran kalau di sana banyak muslimin. Emang dari dulu banyak muslimin. Kembali kepada kitab. Berkata, aku mendengar Abu Nasr ibn Salam al-Faqih yaqulu laisa syai'un. Kata Nasr ibn Salam, tidak ada sesuatu pun yang adqal, yang lebih berat ala ahli ilhad, bagi orang-orang ahlul ilhad, orang-orang mulhid. Mulhid itu ateis atau orang-orang yang menentang agama. Wala abghad ilaihim min sima'il hadis, dan tidak ada yang paling mereka benci melainkan sima'al hadis, melainkan mendengar hadis dan riwayatnya dengan sanadnya. Kalau ada kajian terus gurunya berkata sami'tul Hakim Abu Abdullah yaqulu sami'tu Abu Nasr Ahmad bin Sahal al-Faqih bi Bukhara yaqul sami'tu Abu Nasr, itu gelisah dia. Ngapain sih bawa-bawa sanad-sanad riwayat-riwayat, gelisah. Benci hatinya. Berarti fi qalbihi marad. Berarti di hatinya ada penyakit. Imma ilhad wa imma dalalah wa imma huwa rajulun dasis. Apa dasis? Penyusup. Bukan muslimin. Bukan dari kalangan muslimin, tetapi masuk tengah-tengah muslimin untuk merusak. Paling capek mendengarkan haddatsana. Demikian pula ahlul ahwa, ahli dhalal, kalau mendengar haddatsana marah mereka. Ila mata haddatsana? Dari dulu haddatsana terus. Sampai kapan kita mau haddatsana? A'udzubillah min dzalik. Demikian dikatakan oleh Nasr bin Salam al-Faqih bahwa enggak ada yang paling berat bagi para mulhid, orang-orang sesat kafir, daripada mendengar hadis. Enggak ada yang paling dibenci oleh orang-orang yang menyimpang sesat kecuali mendengar hadis dan sanadnya, dan juga mendengar hadis dengan riwayat-riwayatnya. La yutiquna al-hadis wa la yahtamilunahu wa la yathiquna fi. Mereka tidak kuat, yes, yutiqun, enggak kuat mendengar hadis. Wala yahtamilun, dan tidak mampu memikul menerima hadis. Wala yathiquna fi, dan tidak percaya pada hadis. Kata orang di sini, di Cirebon sini, kalau hadis Anda enggak yakin, lihat hadis ini bertentangan dengan ini bertentangan itu, Quran aja lah. Padahal dikatakan ingkar sunnah enggak mau. Saya bukan ingkar sunnah, tapi setiap sampaikan hadis sinis. Ya. Kalau enggak percaya sama hadis, bubar. Berhenti sampai hari ini. Barakallahu fikum. Dulu kajian itu enggak sebanyak ini. 6 orang, 7 orang. Baca kitab kecil. Jawabannya seperti itu. Saya bubarkan. Ngapain orang mulhid diajari? Orang yang hatinya sudah tidak suka pada hadis. Mau bawa apa?
Bicara agama nggak mungkin tanpa membawa hadis, mustahil, nggak mungkin. Bicara agama ya pasti akan qala Rasulullah, dan qala Rasulullah tidak mungkin karena kita tidak mendengar langsung dari Nabi, pasti dari sahabat. Dari sahabat pun kita tidak mungkin ketemu sahabat kecuali dari tabi'in. Dari tabi'in juga kita nggak ketemu, pasti dari bawahnya, dari tabi'it tabi'in. Dan kita juga bukan ahli dalam bidang itu, pasti dari ahlul hadis. Ya pasti akan haddatsana, pasti riwayat, pasti hadis. Na'udzubillah. Ya. Ucapan kufur. Saya kira ini kisah dulu adanya Amr bin Ubaid yang membenci hadis. Dulu ada zindik yang mencerca. Ternyata hari ini pun banyak yang alergi terhadap hadis. Setiap disampaikan hadis kayak jin diruqyah. Panas. Marah, jengkel, mengeluh. Udahlah jangan pakai hadis-hadisan. Capek saya dengan hadis katanya. Ini bertentangan dengan itu bertentangan dengan ini. Para ulama sudah membahas kalau ada, dan itu dusta kalau dikatakan semuanya. Sedikit itu pun bisa didudukkan. Kalau yang ini lebih sahih, yang ini di bawahnya, maka ambil yang lebih sahih. Yang di bawahnya kita katakan syadz. Yang ini mahfuz. Kalau ternyata dhaif, berarti ini munkar. Selesai. Apa susahnya? Ikhwan ibn a'azzallah, itu hanya alasan. Mengapa saya tuduh bahwa itu hanya alasan? Karena aslinya malas mau belajar. Itu saja. Pengennya berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri, memutuskan sendiri. Oh, belajar hadis berat bagi mereka. La yahtamilun wala yutiqun, enggak mampu. Dan itu sudah diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwa sebentar lagi ada orang-orang yang tidak mampu mendengar hadis, mempelajari hadis dan menghafal hadis. Akhirnya mereka yaquluna birra'yi. Mereka berpendapat dari ra'yunya sendiri, dari pendapatnya sendiri. Adallu wa adallu. Ada mereka sesat dan menyesatkan. Mungkin akan duduk di sini insyaallah. Akhirnya karena berat untuk menerima, berat untuk menghafal, wa taqilun alaihim hamluhu wa hifdhuhu wal amal bihi. Hadis itu berat atas mereka. Membawanya berat. Wa hifdhuhu, menghafalnya berat. Wal amal bihi, mengamalkannya berat. Fayubghidunahu, akhirnya mereka benci dan tidak suka. Wa yubghiduna ahlahu, karena tidak suka hadis, maka mereka pun benci dan tidak suka pada orang-orangnya yang membawa hadis, yaitu ashabul hadis. Wa hadha mujarrab alaihim, dan ini sudah mujarrab. Apa mujarrab? Sudah terbukti secara nyata. Sadaqa wallah, benar sungguh saya pun merasakan orang-orang yang kayak gini. Ada, bukan satu, banyak. Jangankan ashabul hadis, para sahabat mereka remehkan. Setiap kita berbicara tentang keutamaan para sahabat dan kewajiban untuk merujuk pada mereka dalam memahami Quran dan Sunnah, ada yang protes. Ketika kajian di Bandung agak banyak dikit, 20 orang kurang lebih. Tapi ada doktor di situ, dosen, protes. Kenapa? Harus pada para sahabat. Para sahabat manusia, kita juga manusia. Quran, ya Quran dari Allah sudah baku. Para sahabat bisa memahami, kita juga bisa memahami. Masya Allah. Sepintas seperti ucapan biasa saja. Tapi ini ucapan meremehkan para sahabat. Man anta minhum, aina anta minhum, di mana posisimu di sisi para sahabat? Gak ada apa-apanya. Mereka langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW. Ghaddan tariya. Ghaddan tariya itu segar, fresh.
dari Nabi SAW. Nadanya ucapan Rasulullah SAW mereka dengar. Sehingga mereka pahami. Yang belakangan belum tentu sama pemahamannya kalau tidak merujuk pada para sahabat. Ngomong langsung dengan SMS saja bisa beda. Iya Pak ya? Ketika ngomong langsung kamu paham. Ketika SMS, gara-gara kebanyakan tanda seru, wah marah. Padahal enggak. Saya enggak marah, itu tanda serunya 2. Barakallahu fiikum. Mereka melihat mimik muka Rasulullah SAW. Bukan hanya nada suaranya. Keras apa pelan, apa marah atau tidak marah. Mimik mukanya Rasulullah SAW mereka lihat. Ihmarrat ainahu wa ala sautuhu. Siapa yang tahu? Para sahabat. Kita nggak tahu. Hanya baca kata-katanya saja. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Beda apa enggak beda? Berbeda. Yang mana? Enggak tahu. Karena kita enggak dengar langsung. Siapa yang paling tahu? Para sahabat. Tetapi Nasallahu alaihi wasallam doktor tapi enggak paham agama. Karena doktornya di bidang lain. Orang awam terhadap agama, awam kampung, awam kampus sama. Iya kan? Sama-sama awam agama. Apakah dia doktor atau profesor? Kalau terhadap agama awam, ya sama dengan awamnya orang-orang kampung. Apa bedanya? Gak beda. Dokter bidang lain, profesor di bidang lain. Di bidang agama, 0. Terus mau digaya, mau dibikin terhormat, oh silahkan kali ini kajian dari doktor. Dokternya bidang apa dulu sebentar? Oh di bidang ini, di bidang itu. Taib. Bolehkah saya berbicara di hadapan seluruh mahasiswa kalian? Berbicara tentang teknik. Yuk, kamu kan latar belakangnya bukan teknik. Makanya kamu juga sama, latar belakangmu bukan agama. Latar belakangmu bukan din. Ngapain? Mau ngajari orang din, akhirnya salah semua. Isinya bukankah berarti kalau begini di dalam ilmu fisika. Yang namanya zat itu menempati tempat mempunyai massa dan begini dan begitu. Maka kalau Allah itu zat berarti loh. Jangan bicara tentang Allah pakai ilmu goblokmu. Allah tidak ada yang tahu dan tidak ada yang sama dengan kaidah apapun dari kaidah-kaidah kalian. Tidak bisa diukur dengan kaidah fisika, wala kimia, wala apapun yang kalian tahu. Itu khusus untuk makhluk. Jangan diterapkan kepada Allah. Kenapa terjadi kesesatan seperti itu? Penyimpangan, wahdatul wujud dan sebagainya. Karena mereka berpikir dengan kaidah-kaidah makhluk untuk diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cocok. Enggak tepat. Kembali pada kitab. Wa hadzal athar fil ma'rifati lil hakim aidha. Athar ini pun dalam kitab yang sama oleh Imam Hakim Abu Abdullah, yaitu kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ma'rifatu Ulumil Hadis di halaman 7. Qala rahimahullah, kembali pada ucapan musannif rahimahullah. Wa sami'tul hakim yaqul, sami'tu Syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih wa huwa yunadhiru rajulan. Faqala Syekh Abu Bakar haddatsana fulan. Faqala lahu ar-rajul da'na min haddatsana. Ila mata haddatsana? Kariha al-hadith. وضاق به درعا ولا يطيق سماعه يريد كلام رؤوس أهل البدع والضلال رؤوس الجهلة ورؤوس المعتزلة وأمثال هؤلاء لا يريد قال الله قال رسول الله لا يريد فقال الشيخ له maka Syekh berkata قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا.
Kata Imam Hakim, Abu Abdullah rahimahullah, aku mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih ketika dia yunadhiru rajulan, ketika dia sedang berbicara atau membantah seseorang. Orang tadi atau qala Syekh dulu, Syekhnya Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq sebagaimana layaknya ulama ahli sunnah selalu dengan dalil. Maka dia berkata haddatsana fulan dan fulan. Ternyata orang yang diajak bicara tadi berkata, qala lahu ar-rajul, orang tadi berkata, da'na min haddatsana. Tinggalkan kami dari haddatsana. Ila mata haddatsana? Sampai kapan mau haddatsana? Karihal hadis. Dia orang ini tidak suka hadis. Wa dhaqa bihi dar'a. Sempit dadanya kalau mendengar hadis. Wala yutiqu sima'ahu, tidak mampu untuk mendengar hadis. Yuridu kalam, mereka pengennya yang memuaskan akal. Ra'yu. Yurid kalam ru'usi ahlul bidah, maunya ucapan tokoh-tokoh ahlul bidah. Tokoh-tokoh ahlul dalal. Kalau dikatakan qala Plato, qala Aristo, qala Freud, baru puas. Tapi qala Allah, qala Rasul, ila mata haddatsana. Da'na min haddatsana. Tinggalkan kami dari kalimat haddatsana. Sampai kapan dikit-dikit haddatsana. Ajib. Mengapa kalau disebutkan dengan kalimat qala Plato, qala Aristo kalian ridha? Tapi dikatakan qala ulama an sahabat anin nabi. Kenapa enggak mau? Ajib. Itu sangat aneh bagi mereka. Mereka inginnya ucapan ahlul bidah wad dalal wa ru'us al-jahmiyah, tokoh-tokoh Jahmiyah atau tokoh-tokoh Mu'tazilah atau yang seperti mereka. La yuridu qala Allah qala Rasulullah. Mereka tidak mau qala Allah, tidak mau qala Rasulullah. Faqala syekh lahu, maka syekh menjawab ucapan tadi, da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Qum ya kafir, bangun wahai orang kafir. La yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadza abada, dan jangan masuk rumahku selama-lamanya setelah ini, abadan. Bangun, keluar dan jangan masuk rumahku selama-lamanya. Ikhwan fillah, azakumullah, kenapa dia sampai sekeras itu? Arafa maghzahu. Tahu maghzahu. Kalau enggak suka hadis, dari mana agamanya? Ya, bikin sendiri. Bikin sendiri pasti. Kalau mau dari Rasulullah SAW, pasti melewati sanad. Melewati sanad, pasti melewati para ashabul hadis. Pasti ada kalimat haddatsana. Kalau engkau bilang ila mata haddatsana, da'na min haddatsana, terus mau belajar agama dari mana? Melalui siapa? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka beliau mengucapkan dengan kalimat yang sangat keras. Keluar. Keluar dan jangan masuk lagi ke rumahku selama-lamanya. Wa hadzal 'alim al-jalil la yukaffir hadha asy-syakhs bi'ainihi. Beliau ini ulama tadi Abu Bakar Ahmad bin Ishaq tidak mengkafirkan orang ini secara ta'yin. Illa wa huwa ya'rif annahu kafir. Kecuali karena dia tahu orang ini memang kafir. La syakka, tidak ada keraguan padanya. Artinya jangan kemudian kita berkata apakah karena ngomong seperti itu berarti kafir, kum ya kafir. Orang ini, ulama tersebut kenal orang ini. Sudah tahu sekian banyak bukti. Sampai ketika kalimat ini diucapkan dengan dalil, dia menjawab da'na min haddatsana, bulatlah keputusan beliau bahwa engkau memang kafir, keluar. Walau kana jahilan, kalau saja orang itu bodoh, enggak mungkin dikafirkan. Barakallahu fiikum.
Walau kana jahilan kana yumkin an ya'durahu. Kalau saja dia bodoh, bisa jadi beliau pun akan memaklumi dan memberikan udzur. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika kita berbicara atau ketika Imam Malik ada yang nanya bagaimana istiwanya Allah, diusir oleh Imam Malik. Beliau terdiam, tertunduk, alahur rahba, keluar keringat di keningnya, thumma surriya bihi, kemudian bangkit mengangkat kepalanya dan berkata, al-istiwa ma'lum, sudah jelas maknanya. Dan kayak apanya, wal kaifu majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengannya adalah harus, wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan tentang kayak apa itu adalah bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi', usir sang mubtadi' ini, diusir dari majelisnya. Tetapi ada pertanyaan kepada yang lain, yaitu Amir ibn Tahir rahimahullah. Ditanya, bagaimana turunnya Allah? Mirip kan? Bagaimana istiwanya Allah? Ini bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Dijawab dengan baik, rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati engkau, wahai Amir. Kamu tahu ayat ini? Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tahu? Kamu tahu maknanya? Tahu. Datang Allah dengan para malaikat. Atau datang Allah dan para malaikat berbaris-baris. Baik, apa susahnya? Dikatakan, hadza nanti yaumul qiyamah. Kata orang yang bertanya tadi, datang tadi nanti. Rahimallah, didoakan lagi semoga Allah merahmati engkau. Yang datang nanti yaumul qiyamah, apakah tidak bisa datang ke langit dunia? Tersadar dia, sadaq, engkau benar. Diajari dengan baik, dengan sempurna. Limadha, mengapa sikapnya kepada penanya yang ini dengan sikapnya kepada penanya yang tadi berbeda? Jawabannya sama. Imam Malik tahu orang ini memang tukang bikin muskilah, memang sahibul muskilah, atau memang mubtadi', ahli bid'ah, keluarkan ahli bid'ah itu. Yang ini dikenal oleh gurunya bahwa ini orang awam, nanyanya polos, bukan ingin menentang. Kayak apa itu turunnya Allah? Dijawab dengan cara berpikir yang benar. Kalau ada kata waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, berarti Allah memiliki sifat maji. Kalau memiliki sifat maji, apa susahnya untuk Allah turun ke langit dunia setiap malam? Enggak dijawab kayak apa, enggak dipaksa. Enggak mungkin kita bicara kayak apa tanpa ada riwayat. Tapi diajarkan bahwa kalau punya sifat maji, apa susahnya untuk turun ke langit dunia? Karena Allah memiliki sifat maji. Waja'a rabbuka. أحد يذكرني. طيب نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. نواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى وعنايته وقوته. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'adan bersama-sama. Bahkan hadisnya dalam sahih Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, araftu inqida'us shalah bi sautit takbir. Aku mendengar atau aku tahu berakhirnya salat dengan suara takbir. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aku tahu berakhirnya salat dengan suara zikir mereka. Berarti terdengar. Walaupun bukan keras menjerit-jerit, tapi paling tidak saf belakang mendengar suara saf terdepan. Tetapi masing-masing dengan zikirnya sendiri-sendiri, bukan berjamaah dan kur, bukan. Masing-masing
Membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 25 kali. Barakallahu fikum. Itu semua zikir-zikir yang warid dan tidak mengapa engkau membacanya dengan terdengar suaranya. Dan itu sunnah. Justru yang sepi, itu saya tanya dari mana dalilnya. Kalau zikir itu di dalam hati. Kalau zikir dalam hati itu bukan membaca, tetapi menghayalkan. Kamu lagi apa? Lagi zikir dalam hati. Itu bukan berzikir, menghayalkan zikir dalam hati, membayangkan. Yang namanya zikir itu dengan mulut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Barakallahu fikum. Ucapan inamal kalamu la fil fuad, la fil fuad bagaimana? Namanya ucapan itu dalam hati adalah satu sahih.